sebagai guru di sekolah negeri. Langsung aja ya pertanyaannya. Bagaimana proses fotosintesis mempengaruhi kualitas dan rasa sayuran? Oke, bagaimana ya? Proses fotosintesis dapat mempengaruhi kualitas sayuran. Jadi kalau kita nih manusia hidup karena kita bernapas. Dan kalau kita nggak bernapas berarti meninggal. Nah, sama tumbuhan juga. Jadi kalau ketika tumbuhan itu sempat berfotosintesis, maka sayuran yang berfotosintesis berarti terus upami kayak fotosintesis sayuran berarti jadi sayuran yang udah mati, yang udah mulai yang sudah mulai Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa peran cahaya matahari dalam proses fotosintesis pada sayuran? Oke, apa perannya? Kenapa fotosintesis membutuhkan cahaya matahari? Karena proses fotosintesis itu merupakan proses pengubah molekul menjadi molekul sederhana molekul sederhana jadi kalau kita membutuhkan oksigen, kebalikan tumbuhannya butuhnya karbon dioksida. Jadi karbon dioksida itu sama tumbuhan diambilin sampai nanti si karbon dioksida itu dikumpulin sama tumbuhan sehingga membentuk glukosa. Nah, si proses pembentukan karbon dioksida menjadi glukosa itu kan cahaya ini kita mau masak mie, ayam mie, lu mau mie nasinya panas bakal bekah mau rawas kan, ada apinya, pertama juga sih, matahari itu sebagai sumber. Selanjutnya, apa manfaat sayuran yang dihasilkan melalui proses fotosintesis bagi kesehatan manusia? Manfaat sayuran yang dihasilkan karena fotosintesisnya semakin fotosintesis. Manfaatnya yang kesehatan, pertama sumber serat. Serat itu untuk apa sih? Sebenarnya serat yang ada di daun itu tidak bisa dicerna oleh manusia. Kita itu nggak punya teknologi yang mencerna. Kadang kalau misalnya ada beberapa yang kalau misalnya makan serat keluar serat itu sebenarnya fungsinya untuk narik-narikin kotoran yang ada di tubuh. Proses itu membantu melancarkan Apa peran sayuran dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan? Sekarang ke ekosistem ya, dan bukan ke tubuh ya. Gimana ya kira-kira ekosistem itu apa sih? Ekosistem itu kan suatu apa ya? Suatu kompleks lingkungan. Abiotik itu yang hidup, abiotik itu yang tidak hidup. Berarti ya si sayuran itu, rumput-rumput itu atau sawi-sawi dan lain sebagainya itu sebagai komponen biotik. Jadi ekosistem bisa jadi dia makan ular, bisa jadi dia makan belalang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sayuran dapat membantu Oke, bagaimana sayuran dapat membantu? Jadi sayuran itu kan bentuknya dengan posisi dan catatan sayuran itu kalau misalnya dia terlalu lembang, titik ambil itu melebur. Lebih baik sayuran itu bersih, kalau mau itu bisa bersih. Perannya apa ya? Pertama sumberin sumber mineral dan bagaimana cara budidaya sayuran yang optimal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil? Tergantung kondisi masing-masing. Iya. Tidak mau
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas sayuran yang dihasilkan melalui proses fotosintesis? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas sayuran yang dihasilkan melalui proses fotosintesis? Bagaimana ketika proses fotosintesisnya terjadi, kualitas sayur juga memburuk. Maksudnya apa? Jadi misalkan nih, kan kalau stroberi umumnya kan dia itu kita ditanam di tempat sama rata-rata si stroberi ini terganggu. Jadi sebenarnya apa ya, berdasarkan proses fotosintesis tumbuhan itu nah itu jadi kenapa kayak di Indonesia nggak ada pohon kurma, karena pohon kurma itu cocoknya tinggal di wilayah yang kering dan sinar matahari menurut gitu. Sementara di Indonesia kan enggak. Kenapa enggak? Karena sinar matahari nggak cocok, sehingga kalau kurma tumbuh di sini fotosintesis kurmanya itu terganggu sehingga nggak akan optimal gitu. Untuk pertanyaan terakhir, apa peran sayuran dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Apa peran sayuran dalam menjaga keseimbangan dan gimana cara perannya? Jadi kalau